Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah bisa mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidznillah. Kita semua pasti mengaku merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pasti mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu bukan hanya butuh yang namanya pengakuan, namun dibuktikan dengan pengorbanan. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut dengan sesuatu yang dicintainya. Kalau memang kita benar-benar tulus, benar-benar ikhlas cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi baginda Rasulullah SAW. Salawat kepada Nabi baginda Rasulullah SAW merupakan obat bagi jiwa. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik doa. Salawat kepada Nabi SAW merupakan pengobat rindu. Dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW merupakan makanan nutrisi bagi hati yang gersang. Seberapa banyakkah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ataukah kita membaca salawat hanya ketika melakukan sholat, sehingga sampai besarnya salawat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan keberkahan kepada orang yang mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu salawat sebanyak 10 rahmat, 10 keberkahan untuk orang yang mau membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada ancaman untuk orang-orang yang tidak mau menyebut atau membaca salawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut. Karena malaikat Jibril berdoa antara salah satu doanya, celakalah bila namamu wahai Muhammad disebut, namun mereka yang mendengarnya tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad mengamini doa malaikat Jibril tersebut. Bayangkan, mendengar namanya Nabi baginda Rasulullah disebut namun tidak mau membaca salawat untuk beliau, maka hidupnya akan celaka. Celaka di sini bisa dijauhkan dari rahmat Allah, bisa dijauhkan dari pertolongan Allah, bisa dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan celaka di sini bisa berarti juga akan terkena musibah, akan mendapatkan bala, akan mendapatkan cobaan. Karena sangat pentingnya, ya, begitu pentingnya salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang kikir, pelit adalah orang yang jarang membaca salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba renungkan, sahabatku sekalian. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulullah ke muka bumi ini, maka kita tidak tahu jalan menuju keselamatan. Kita tidak tahu jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mungkin andaikan Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi ini, kita akan termasuk menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Kita akan menjadi orang-orang yang termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada umat akhir zaman, yakni umat Islam. Allah utus nabi, Allah utus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat, bukan hanya untuk bangsa Arab namun seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua alam, seluruh alam. Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya saya merindukan para sahabat saya, sesungguhnya saya merindukan para kekasih-kekasih. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bukan aku adalah para kekasihmu, engkau adalah sahabat. Adapun para kekasihku yang kurindukan adalah orang-orang yang datang setelah kita nanti, orang-orang yang datang setelahku. Mereka tidak pernah melihatku, namun mereka iman kepada aku. Semoga kita semua jamaah sekalian, sahabatku sekalian, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang senantiasa akan diberi kelak syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Yakinilah sahabatku, ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi, senantiasa membaca salawat untuk Rasulullah, maka nama kita akan sering diingat oleh Nabi dalam kubur. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mulia, sebaik-baik hari di antara kalian adalah hari Jumat, maka berbanyaklah baca salawat. Sesungguhnya salawat yang kalian bacakan itu akan sampai kepada aku. Kalau kita sering membaca salawat untuk Nabi di hari Jumat, maka salawat yang kita baca itu akan sampai kepada baginda Rasul, dan otomatis nama kita akan diingat oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu merindukan kita semua, sahabatku sekalian. Rasulullah merindukan umatnya. Ketika bangun dari alam kubur, Nabi menanyakan keadaan umatnya. Bahkan ketika di padang mahsyar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sibuk mencari umatnya. Bahkan nanti di yaumul qiyamah, Nabi mempunyai yakni yang namanya Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar luasnya seluas Masyriq dan Maghrib, dan tempat gayungnya atau tempat mengambil air di Telaga Al-Kautsar sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Ada orang yang diberi minum langsung oleh Nabi pakai tangannya Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ini merupakan keutamaan atau kemuliaan umat tersebut atau orang tersebut. Ada pula yang minum Telaga Al-Kautsar dengan tangannya sendiri. Dan siapa yang minum air dari telaganya Nabi Al-Kautsar tersebut, maka tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Dan itu Telaga Al-Kautsar adalah merupakan mukjizat Nabi yang disimpan untuk umatnya nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita semua termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa minum telaganya nanti di yaumul qiyamah. Berbanyak taubat sahabatku sekalian, memperbanyak istighfar, selalu ingat Nabi dengan baca salawat, sesering mungkin dengan baca salawat, baik salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ataupun salawat yang biasa kita baca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita baca salawat. Kapan kita baca salawat? Setiap hari 10 kali,
maka Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasul sebanyak 100 kali, maka orang tersebut akan diberikan rahmat ampunan Allah, atau Allah akan berselawat kepada orang tersebut sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa yang baca salawat untuk baginda Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali, maka Allah haramkan sesanya dari api neraka. Ini luar biasa pengaruh salawat. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan semakin menumbuhkan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah. Kalau ingin berjumpa dengan Nabi nanti di yaumul kiamah dan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad, sering-seringlah menjaga apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, seperti sholat berjamaah, berbuat baik kepada keluarga, kepada orang lain, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menjauhi segala bentuk kezaliman, membantu orang-orang yang kesusahan. Insya Allah kita akan dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.